Banyak penghobi adenium pemula yang belum mengetahui bagaimana cara agar tanaman adeniumnya mempunyai banyak cabang. Padahal, banyaknya cabang yang tumbuh aktif dan rimbun menjadi salah satu nilai tambah dari kecantikan tanaman adenium, selain dari caudex atau batangnya yang kokoh dan montok tentunya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan cabang adenium. Yang pertama, genetika. Yang kedua, sinar matahari. Yang ketiga, pupuk atau unsur hara yang diserapnya. Yang keempat, pruning. Dan yang terakhir, cara penggunaan pestisida untuk mengendalikan hama dan penyakitnya. Faktor genetik, yang merupakan faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seedling adenium. Faktor genetik bawaan atau keturunan merupakan faktor pertama yang mempengaruhi pertumbuhan adenium. Gen merupakan pembawa sifat yang diturunkan dari induknya ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman adenium mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan warna kulit. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme, sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman adenium tersebut. Selain menentukan strategi perawatan adenium dan menentukan pupuk yang tepat, pemilihan benih dan seedling adenium akan sangat menentukan karakter pertumbuhan dan perkembangan adenium. Setiap jenis adenium akan membawa sifat dan karakter dari indukannya. Pada umumnya jenis adenium yang memiliki pertumbuhan cabang yang aktif dan kompak adalah dari jenis Adenium arabicum dan Taisoko. Dari keturunan Adenium obesum pun ada juga yang berkarakter percabangannya aktif, yaitu Adenium obesum cabang 1000, atau sering disebut Adenium capser. Jadi pemilihan benih dan seedling adenium sangat menentukan karakter pertumbuhan dan perkembangan adenium. Setiap jenis adenium akan membawa sifat dan karakter dari indukannya. Gen adalah faktor pembawa sifat menurun yang terdapat di dalam sel makhluk hidup. Gen sangat berpengaruh pada setiap struktur makhluk hidup dan juga perkembangannya. Kemudian pengaruh sinar matahari. Untuk merangsang agar tunas cabang pada seedling adenium, agar dapat tumbuh dengan aktif di sekeliling batangnya, saya menggunakan bantuan cahaya matahari untuk mengontrol pertumbuhan cabangnya. Cahaya matahari akan menghambat kerja hormon auksin yang ada pada tanaman adenium. Auksin adalah hormon pertumbuhan yang ada di setiap tanaman, yang mengatur pertambahan panjang sel batang dan meningkatkan dominansi apikal atau pertumbuhan pucuk daun. Tapi auksin tidak dapat bertahan dengan cahaya matahari yang kuat. Maka dari itu, cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman adenium untuk menghambat dominansi apikal atau pertumbuhan pucuk daun. Dan cahaya matahari dapat merangsang tunas lateral atau pertumbuhan tunas cabang samping seedling tanaman adenium. Untuk merangsang agar tunas cabang pada seedling adenium dapat tumbuh dengan aktif di sekeliling batangnya, caranya cukup mudah, hanya perlu ketekunan saja. Seringlah memutar pot adenium secara berkala, kira-kira diputar kurang lebih 45 derajat, setidaknya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Agar seluruh bagian tanaman adenium mendapatkan cahaya matahari pagi secara merata.
Hormon-hormon pertumbuhan yang ada pada tanaman adenium sangat bereaksi terhadap cahaya matahari pagi, terutama hormon auksin yang ada pada seedling adenium. Dengan hormon auksin yang melemah karena terkena cahaya matahari, pertumbuhan pucuk daun atau dominansi apikal akan terhambat dan akan merangsang pertumbuhan tunas cabang samping atau tunas lateral pada seedling adenium menjadi lebih aktif. Untuk pemberian nutrisi adenium, saya lebih banyak memberikan nutrisi pertumbuhan vegetatif untuk sebagian besar adenium saya. Dengan memprioritaskan nutrisi untuk pertumbuhan vegetatif, maka akan sedikit merubah dan memperlama fase vegetatif pada adenium. Sehingga fase generatif, yang seharusnya terjadi pada seedling yang sudah memasuki usia 6-8 bulan, akan terhambat. Dengan tujuan, agar pertumbuhan organ non-reproduktif tanaman adenium bisa tumbuh maksimal, seperti pertumbuhan batang, cabang, akar, dan daun, terutama pertumbuhan cabang-cabang adenium. Pastinya dengan memprioritaskan nutrisi untuk pertumbuhan vegetatif, tanaman adenium akan sulit dan lambat untuk berbunga, tapi keuntungannya, pertumbuhan cabang akan lebih mudah. Unsur hara pada fase vegetatif adenium sangat dianjurkan untuk menggunakan media tanam yang mengandung unsur hara nitrogen dan kalium, begitu juga dengan pupuk tambahannya. Nitrogen berguna untuk merangsang pertumbuhan tanaman, meningkatkan produksi daun serta membantu fotosintesis pada tanaman adenium. Dan kalium berguna untuk memperkuat batang adenium agar lebih kokoh dan berfungsi untuk mentransportasikan atau menyalurkan makanan hasil proses fotosintesis ke seluruh bagian tanaman adenium. Kalium membuat tanaman adenium lebih tahan terhadap hama dan penyakit, dan membantu pertumbuhan dan pembesaran seedling adenium. Unsur hara nitrogen dan kalium berfungsi merangsang pertumbuhan tunas baru, daun muda, dan meningkatkan pembentukan klorofil daun. Tapi penyediaan unsur hara untuk tanaman adenium tidak boleh berlebihan. Terlalu subur malah bisa merugikan, akan membuat pertumbuhan cabang adenium susah dikendalikan. Pertumbuhan cabang akan terasa cepat panjang, seiring cepatnya pertumbuhan daun. Pertumbuhan seedling adenium akan terlihat cepat tinggi, dibanding dengan pembesaran batangnya. Selanjutnya, pruning. Pruning untuk merangsang agar tumbuh cabang baru agar lebih rimbun, sebaiknya dilakukan saat kondisi tanaman adenium cukup subur. Media tanam dan tanaman adeniumnya dalam keadaan sehat. Sebaiknya ganti media tanamnya terlebih dahulu 1 atau 2 bulan sebelum melakukan pruning, yang tentunya akan memudahkan tanaman adenium untuk menumbuhkan cabang barunya. Cabang baru yang makin banyak tumbuh setelah perlakuan pruning, akan menghasilkan daun adenium yang makin banyak pula. Dengan banyaknya daun yang tumbuh, pada cabang barunya di kemudian hari, pembesaran caudex atau batang adenium akan lebih cepat, karena fotosintesis yang dilakukan akan lebih maksimal. Dengan banyaknya makanan hasil fotosintesis, makanan yang akan disimpan di dalam caudex atau batang adenium akan makin banyak, dan batang adenium pun akan cepat membesar. Untuk seedling adenium yang masih muda, cukup pruning 2 pucuk daun mudanya saja, saat seedling adenium sudah mempunyai minimal 12 daun atau lebih. Tetapi pada saat pembesaran adenium, proses pruning tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Perlakuan pruning akan menghambat proses pertumbuhan adenium,
khususnya seedling adenium yang masih dalam tahap pembesaran. Karena proses fotosintesis akan berkurang saat kita melakukan pruning. Dan salah satu faktor lainnya yang bisa menjadi penyebab seedling adenium sulit untuk menumbuhkan tunas cabang samping aktif dan kompak adalah penggunaan pestisida yang tidak tepat. Pada dasarnya, pestisida adalah racun bagi hama dan penyakit yang menyerang tanaman adenium, dan tentunya apabila pemakaian yang terlalu berlebihan, akan meracuni juga tanaman adenium. Salah satu efek yang sering timbul karena pemakaian pestisida yang berlebihan, adalah susahnya tumbuh tunas cabang samping. Karena bahan kimia yang menempel pada calon tunas cabang adenium, akan menghambat tumbuhnya calon tunas tersebut, bahkan akan membuat calon tunas cabang samping tersebut gagal tumbuh. Maka bijaklah dalam pemakaian pestisida, gunakanlah saat diperlukan saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan bisa menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.